Bis- Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Kartika Amelia Cahyanti, NIM 11920500053. Di sini Ibu akan menjelaskan materi dari fungsi kuadrat. Lebih ke poin bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat dan aplikasi fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya, murid-murid udah tahu belum apa sih yang dimaksud sama fungsi kuadrat? Nah, apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Grafik fungsi ini berbentuk parabola. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Sebelumnya, materi persamaan kuadrat sudah dibahas sama Bapak Hafiz dan Ibu Maryam. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a, B merupakan koefisien dan C adalah konstanta, serta A tidak sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat? Nah, cara menentukan fungsi kuadrat ada 3. Yang pertama, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu X dan melalui suatu titik sembarang. Yang kedua, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan melalui suatu titik sembarang. Yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang. Nah, yang pertama, tadi menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu X dan melalui suatu titik sembarang. Jadi, jika diketahui suatu grafik, fungsinya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memotong sumbu X pada titik X1,0 dan X2,0, maka rumus fungsi dari grafik tersebut dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A buka kurung X min X1 tutup kurung buka kurung X min X2 tutup kurung. Selanjutnya, untuk menentukan nilai A, kita juga harus mengetahui titik lainnya yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Nah, contohnya ada soal, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 0,6. Penyelesaiannya, dari titik potong sumbu X kita dapatkan X sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 3. Y sama dengan buka kurung X min X1 tutup kurung buka kurung X min X2. Ini rumus persamaan yang tadi. Dari mana nilai X1 dan X2? Nilai X1 dan X2 dari sini, karena tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah X1,0 dan ini adalah X2,0. Nah, jadi kita masukkan nilainya. Y sama dengan A X min 2 tutup kurung buka kurung X min 3. Y sama dengan X min 2 jadinya positif, X plus 2, X min 3. Nah, kita sudah dapat suatu persamaannya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai A-nya. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai A dengan mensubstitusikan nilai X dan Y, yaitu 0,6 yang tadi disebut dengan titik lainnya. Pada persamaan di atas, kita masukkan 6 sama dengan A, 0 plus 2, 0 min 3, 6 sama dengan A, 2 dikali min 3, 6 sama dengan min 6A, sama-sama dibagi min 6 agar kita dapat nilai A, jadi A min 1. Jadi fungsi kuadratnya adalah, kita substitusikan ke yang awal lagi, kita masukkan bahwa A-nya min 1, jadi min 1, X plus 2, X min 3. Nah, nilai X plus 2, X min 3, kita hitung terlebih dahulu. X dikali X, X kuadrat. X dikali min 3, min 3X. 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 3, min 6. Sehingga kita dapatkan hasil min 1, X kuadrat, min X, min 6. Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, cara yang kedua, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong puncak dan melalui suatu titik sembarang. Jika yang diketahui dari suatu fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C adalah titik puncaknya, yaitu H, K, maka rumus fungsi kuadrat tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan A X min H kuadrat plus K. Dengan mensubstitusikan titik lain yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut, kita akan memperoleh nilai A. Selanjutnya, dengan mudah kita dapat menyusun rumus fungsi kuadratnya. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang titik puncaknya di P 1,4 dan melalui titik min 1,0. Penyelesaian, dari titik puncak P 1,4, kita dapatkan nilai H sama dengan 1, K sama dengan 4. Karena tadi di awal ini H, ini K, jadi H, K. Jauh, maka Y sama dengan X min H kuadrat plus K. Y sama dengan A, X min 1, kita masukkan nilai H, dan kita masukkan nilai K, jadi 4. Setelah itu, kita substitusi untuk mencari nilai A. Kemudian substitusikan nilai X dan Y titik min 1,0 yang dilaluinya. 0 sama dengan A min 1 kuadrat plus 4. 0 sama dengan A min 2 kuadrat plus 4. 0 sama dengan 4A plus 4. Kita pindahkan.
4A-nya ke ruas kiri, min 4A sama dengan 4. Agar mendapatkan A, maka ruas kanan kita bagi min 4, ruas kiri kita bagi min 4. Nah, jadinya kita mendapatkan nilai A sama dengan min 1. Jadi, fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min 1, X min 1 kuadrat plus 4. Y sama dengan min 1, X kuadrat min 2X plus 1. X min 1-nya kita jabarkan terlebih dahulu, X min 1 dikali X min 1, sehingga kita dapatkan hasil X min 2X plus 1, plus 4. Lalu ini kita keluarkan, kita kalikan min 1 ke dalam kurung, sehingga Y sama dengan min X kuadrat plus 2X min 1 plus 4. Sehingga hasilnya Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Baik, yang selanjutnya yaitu cara yang terakhir, menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang. Untuk sembarang rumus fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang, kita misalkan bentuk fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Selanjutnya kita substitusikan nilai X dan Y dari ketiga titik tersebut ke rumus fungsi kuadrat tersebut. Sehingga diperoleh 3 buah persamaan dengan 3 variabel, dan dengan menggunakan metode penyelesaian persamaan linier, kita akan mendapatkan nilai A, B, dan C. Terakhir, kita susun fungsi kuadrat tersebut. Contohnya, grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C melalui titik 0,1, 2,0, dan min 1,4. Tentukan nilai A, B, dan C serta rumus fungsi kuadrat itu tersendiri. Penyelesaiannya, dari titik 0,1 diperoleh, kita masukkan ke fungsi grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya 1. 1 sama dengan A 0 kuadrat plus B dikali 0 plus C. A dikali 0, 0, B dikali 0, 0, jadi 1 sama dengan C, atau C sama dengan 1. Selanjutnya, dari titik 2,5 diperoleh, kita substitusikan ke yang tadi lagi, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita ganti X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 5. 5 sama dengan A 2 pangkat 2 plus B dikali 2 plus C. 5 sama dengan 2 pangkat 2, 4, jadi 4 dikali A, 4A, plus 2 dikali B, 2B, plus C. C-nya kita substitusi nilai C yang tadi di awal, kita sudah mendapat nilai C sama dengan 1 di sini. Kita substitusi nilai C, sehingga 4A plus 2B, kita pindahkan 1 ke ruas kiri, jadi 5 min 1 sama dengan 4. Nah, selanjutnya, dari titik min 1,4 diperoleh, kita substitusikan lagi ke persamaan yang Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. 4, A-nya min 1, X-nya min 1, dan Y-nya sama dengan 4. 4 sama dengan A min 1 pangkat 2 plus B min 1 plus C. 4 min 1 pangkat 2, 1, jadi A kali 1A. B kali min 1 min B plus C, substitusi lagi nilai C karena kita sudah mendapatkan nilai C sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan A sama dengan B plus 3. Dan selanjutnya, substitusi nilai A, B plus 3 ke 4A plus 2B sama dengan 4. Nah, 4A, A-nya kita ganti dengan B plus 3 plus 2B sama dengan 4. Ini 4-nya kita kalikan ke dalam kurung, jadi 4B, 4 kali 3, 12, 4 plus 12 plus 2B sama dengan 4. 4B plus 2B kita jumlahkan, jadi 6B. 12 pindah ke ruas kanan, 12 min 4 min 12, jadi min 8. B sama dengan min 4 per 3. Terus selanjutnya, substitusi nilai B sama dengan min 4 per 3 ke A sama dengan B plus 3. A sama dengan min 4 per 3 plus 3. Nilai B-nya kita ganti min 4 per 3. Terus A sama dengan 5 per 3. Jadi, nilai A-nya kita dapat 5 per 3, B-nya 4 per 3, dan C-nya 1. Sehingga fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Menjadi Y sama dengan, ini A-nya kita ganti, 5 per 3 X kuadrat, B-nya kita ganti 4 per 3 X, dan C-nya kita ganti 1. Jadi, Y sama dengan 5 per 3 X kuadrat plus 4 per 3 X plus 1. Nah, selanjutnya, apa saja aplikasi dari fungsi kuadrat? Aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Berikut diantaranya. Yang pertama, kegiatan lompat trampolin. Yang kedua, kegiatan lompat jauh. Yang ketiga, kegiatan lompat tinggi. Yang keempat, gerakan bola dalam permainan bola basket. Yang kelima, gerakan bola dalam permainan sepak bola. Yang keenam, pembuatan talang air. Oke, contoh soal dari aplikasi fungsi kuadrat. Seutas kawat memiliki panjang 40 cm. Kawat tersebut dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X cm dan lebar Y cm. Luas persegi panjang dinyatakan sebagai L cm persegi. Tentukan A, nyatakan L sebagai fungsi X. B, carilah luas persegi panjang yang terbesar. Penyelesaiannya,
Panjang kawat sama dengan keliling persegi panjang sama dengan 40. Keliling persegi panjang sama dengan rumusnya 2, buka kurung panjang ditambah lebar, tutup kurung. Kita misalkan panjang dengan X dan lebar dengan Y, jadi 2X plus Y sama dengan 40. X plus Y sama dengan 20. Nilai 2-nya kita bagi, 40 jadi dibagi 20 sama dengan 20. Y sama dengan 20 min X. Di sini kita ketahui bahwa Y sama dengan 20 min X. Luas persegi panjangnya, kita hitung panjang kali lebar. Tadi kita misalkan jadi X kali Y. Nilai X tetap X, nilai Y kita masukkan, kita substitusikan yang tadi 20 min X. X kita kalikan ke dalam, min X kuadrat plus 20X. Dengan demikian, L sebagai fungsi X adalah L sama dengan min X kuadrat plus 20X. Nah, L sama dengan min X kuadrat plus 20X merupakan fungsi kuadrat dalam X dengan A min 1, B sama dengan 20, dan C sama dengan 0. Karena A kurang dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai maksimum yang dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nah, sebelumnya, A, B, C ini dari mana? A dari depan yang koefisien ini, min X kuadrat. Terus B ini dari 20, koefisien dari X. Dan C karena C-nya tidak ada, jadi C-nya adalah 0. L sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nilai B-nya kita ganti, 20 kuadrat min 4 min 1 dikali 0 per min 4 min 1. L sama dengan 100. Kita dapatkan. Dengan demikian, luas persegi panjang yang terbesar adalah L sama dengan 100 cm persegi. Ternyata kurva dari fungsi kuadrat sering kita temui. Kurva fungsi kuadrat sangat disukai karena bentuknya yang simetris dan mirip dengan parabola. Arsitektur yang memiliki bentuk melengkung simetris seperti tiang jembatan juga dibangun dengan berpatokan pada rumus fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyektil karena kurvanya juga menyerupai lintasan benda jatuh. Kita bisa menghitung puncak tertinggi benda yang dilempar atau kecepatan bola pada lintasan parabola dengan persamaan fungsi kuadrat. Nah, itu juga merupakan penjelasan dari aplikasi fungsi kuadrat. Ibu, apakah ada contoh lain dari aplikasi fungsi kuadrat? Baik, saya akan memberikan contoh soal yang lain menggunakan papan tulis. Mungkin saya akan terangkan. Jadi, saksikan tayangan berikut ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan contoh soal dari bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat kalau misalnya yang diketahui titik potong dari sumbu X dan titik sembarang yang dilaluinya. Nah, misalnya ini ada grafik, di sini ada titik min 2,0, di sini ada titik 4,0, dan titik sembarangnya 0, min 4. Soalnya adalah persamaan grafik kuadrat pada gambar di atas adalah A, Y sama dengan X kuadrat min setengah X min 8, B sama dengan B, Y sama dengan X kuadrat min setengah X min 4, C, Y sama dengan min setengah X kuadrat min X min 4, D sama dengan Y sama dengan setengah X kuadrat min X min 8, E, Y sama dengan setengah X kuadrat min 2X min 8. Nah, pembahasannya diketahui dua titik yang memotong sumbu X, yaitu titik ini min 2,0 dan titik 4,0. Diketahui juga sebuah titik pada grafik fungsi kuadrat, itu titik ini 0, min 4. Nah, karena untuk mencari suatu fungsi kuadrat, jika diketahui dua titik dari sumbu X dan titik lainnya, fungsinya apa rumusnya? Y sama dengan AX min X1, X min X2. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau ini X1, 0, ini X2, 0. Jadi, kita masukin Y sama dengan A, buka kurung X min 2, X min 4. Nah, Y sama dengan A dikali X plus 2 dikali X min 4. Nah, kita sudah dapat persamaan dari nilai yang tadi titik memotong sumbunya sudah kita masukin, dan sekarang kita harus cari nilai A-nya. Baik, lanjutan dari yang tadi, karena kita udah dapat ini ya persamaannya, dan sekarang kita tinggal mencari nilai dari A-nya. Ini kita substitusikan titik yang tadi 0, min 4, kita substitusikan X dan Y, Y-nya kita ganti min 4, A, X-nya kita ganti 0, 0 plus 2, 0 min 4, min 4 sama dengan A, 0 ditambah 2, 2, 0 dikurang min 4, min 4, min 4 sama dengan A dikali min 8. Agar ini kita dapat nilai A, jadi luas kanan dan luas kiri sama-sama dibagi min 8, min 4 sama dengan A, 1 per 2 sama dengan A. Nah, karena kita udah dapat
nilai A-nya 1/2, ini kita hapus dulu. Udah dapat nilai A-nya 1/2, kita masukkan ke sini. Y sama dengan 1/2 X plus 2 X min 4. Nah, nilai ini kita kalikan terlebih dahulu, X plus 2 dengan X min 4. 1/2 X dikali X kuadrat, di sini X dikali min 4 4X, 2 dikali X plus 2X, 2 dikali min 4 min 8. Dengan 1/2 X kuadrat min 4X plus 2X, jadi min 2X min 8. Nah, ini kita kali ke dalam. 1/2 X kuadrat, ini 1/2 dikali 2X, jadi sisa min X. 1/2 dikali min 8, jadi sisa min 4. Jadi hasilnya adalah 1/2 X kuadrat min X min 4. Jadi jawabannya adalah poin yang C. Nah, yang kedua, bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat, yaitu jika diketahui suatu titik puncak dan titik sembarang lainnya. Nah, ini contoh soalnya, ada gambar grafik, terus persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar adalah A, Y sama dengan min 2X kuadrat plus 4X min 3. B, Y sama dengan min 2X kuadrat plus 4X plus 3. C, Y sama dengan min 2X kuadrat min 4X min 3. D, Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X min 3. E, Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 3. Nah, diketahui dari gambar grafik fungsi pada soal, yaitu koordinat titik puncak 1, min 1. Ini titik puncak. Ya, 1, min 1. Terus grafik melalui titik 0, min 3. Ini 0, min 3. Nah, untuk mencari fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan titik sembarang lainnya, yaitu rumusnya Y sama dengan AX min H kuadrat ditambah K. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Y A X min H. X min H-nya mana? Karena ini tadi rumusnya yang pertama sebelum saya jelasin materi, ini H, K. Berarti H-nya kita masukkan 1 kuadrat dan K-nya min 1. Nah, setelah kita dapat ini suatu rumusnya, persamaannya, maka kita cari nilai A-nya. Nilai A-nya dengan mensubstitusi grafik melalui ini dengan mensubstitusi titik 0, min 3 ke nilai ini. Ini X dan Y. Kita ganti Y-nya min 3. Min 3 sama dengan A dikali X, X-nya 0, min 1, pangkat 2, min 1, min 3 sama dengan A, 0 dikurang min 1, min 1, dikuadratkan jadi 1, dikurang 1. Min 3, A dikali 1A, min 1. Terus, ini agar kita dapat nilai A, maka ruas kanan ditambah 1 dan ruas kiri ditambah 1. Min 3 ditambah 1 sama dengan A. Min 2 sama dengan A. Maka kita dapat nilai A-nya adalah min 2. Selanjutnya, kita masukkan nilai A ke rumus awal yang tadi. Karena kita udah dapat nilai A-nya sama dengan min 2, maka kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan min 2, buka kurung X, min 1, tutup kurung kuadrat, min 1. Karena ini kuadrat, maka artinya X min 1 dikali X min 1. Kita hitung terlebih dahulu. X min 1 dikali X min 1, maka X dikali X, X kuadrat. X dikali min 1 min X, min 1 dikali X min X, min 1 dikali min 1 plus 1. Jadinya X kuadrat min 2X plus 1. Kita masukkan ke sini. Y sama dengan min 2, ini kita ganti dengan hasil yang tadi. X kuadrat min 2X plus 1 min 1. Y sama dengan min 2 kita kalikan ke dalam kurung. Min 2X kuadrat, min 2 dikali min 2X jadi positif 4X. Min 2 dikali 1, min 2, min 1. Y sama dengan min 2X kuadrat plus 4X, min 2, min 1, min 3. Nah, kita cari jawabannya. Min 2X kuadrat plus 4X min 3, jadi jawabannya adalah yang A. Menentukan fungsi kuadrat yang terakhir yaitu jika menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik yang sembarang. Ini adalah contoh soal yang diketahui grafiknya. Misalnya ada titik di sini,
min 1,3, terus ada titik di sini 1,3, dan titik di sini 4,0. Nah, setelah itu soalnya persamaan dari grafik fungsi di atas adalah A, fx sama dengan 4/5x kuadrat min x min 4/5. B, fx sama dengan 3x kuadrat min 4/5x min 4/5. C, fx sama dengan 4/5x kuadrat min 3x plus 4/5. D, fx sama dengan 4/5x kuadrat plus 3x min 4/5. E, fx sama dengan 4/5x kuadrat min 3x min 4/5. Nah, pembahasannya diketahui grafik fungsi di atas melalui 3 buah titik, yaitu titik min 1,3, terus yang kedua titik 1,-3, dan yang terakhir 4,0. Nah, jika diketahui melalui 3 buah titik, maka bentuk persamaan yang digunakan adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, persamaan 1 untuk titik yang pertama yaitu min 1,3. Kita substitusi x dan y-nya. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita masukkan ini nilai x, ini nilai y. Kita masukkan 3 ke sini, 3 a, x yang kita ganti min 1 kuadrat plus b, x yang diganti min 1 plus c. Dapat hasil 3 sama dengan a min b plus c, atau a min b plus c sama dengan 3. Nah, untuk persamaan yang kedua kita gunakan titik yang kedua, yaitu 1,-3. Seperti tadi kita substitusi ini x, ini y. Kita masukkan ke persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Y-nya kita ganti min 3, x-nya kita ganti 1. Jadi min 3 sama dengan a 1 kuadrat plus b dikali 1 plus c. Min 3 sama dengan a plus b plus c, atau a plus b plus c sama dengan min 3. Lanjutan yang tadi karena kita udah sampai persamaan 2, dan sekarang kita persamaan 3 untuk titik 4,0. Kita masukkan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita masukkan ini x, ini y-nya 0 sama dengan a. Kita ganti x-nya 4 kuadrat plus b dikali 4 ditambah c. 0, 4 kuadrat 16, jadi 16a ditambah 4b ditambah c. 16a ditambah 4b ditambah c sama dengan 0. Berikutnya, untuk mencari nilai a, b, dan c, kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi yang sebelumnya udah pernah dijelaskan. Nah, yang pertama, kita eliminasi A dan B dari persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai B. Nah, tadi kita sudah memperoleh, ini yang pertama persamaan 1, dan yang kedua, ini persamaan 2. A min B plus C sama dengan 3, A plus B plus C sama dengan min 3. Agar nilai C dan nilai A-nya hilang, jadi kita kurang, A dikurang A habis, min B jadi min 2B, C dikurang C habis, 3 min 3, jadinya 3 plus 3 6, jadi B 6 dibagi min 2, B nya adalah min 3. Diperoleh nilai B sama dengan min 3. Selanjutnya kita mencari nilai A dan C. Kita eliminasi dulu dari persamaan 1 dan 3. Ini persamaan 3, ini persamaan 1. Agar nilai C-nya hilang, maka kita kurang 16A dikurang A jadi 15A, 4B min B jadi 4B ditambah B yaitu 5B, C dikurang C, C-nya hilang, 0 min 3 jadi min 3. Substitusi nilai B sama dengan min 3 pada persamaan 15A plus 5B sama dengan min 3. Karena tadi kita udah dapat nilai B-nya min 3, maka kita substitusikan ke persamaan yang barusan kita hitung. Jadi 15A plus 5B sama dengan min 3, kita ganti nilai B-nya jadi min 3. Jadi 15A plus 5 dikali min 3 sama dengan min 3. 15A ini dikali jadi min 15 sama dengan min 3. 15A ini pindah jadi berubah tanda jadi positif. Min 3 plus 15 jadi min 15A, ini jadi berkurang, min 3 plus 15 jadi 12. 15A sama dengan 12. Terus A sama dengan 12 per 15, atau sama-sama kita bagi 3 jadi 4 per 5. Nah, setelah kita dapat nilai A dan nilai B, maka kita substitusi ke salah satu persamaan. Di sini saya menggunakan persamaan yang pertama untuk mendapatkan nilai C. A dikurangin B ditambah C sama dengan 3. Kita ganti nilai A-nya 4 per 5 dan nilai B-nya min 3. 4 per 5 min 3 plus C sama dengan 3. 4 per 5 plus 3 plus C sama dengan 3. Ini berubah tanda karena ini min.
C sama dengan 3 min 3 min 4 per 5. Ini pindah ke sini. C sama dengan min 4 per 5. Karena 3 dikurang 3 habis, jadi sisanya 4 per 5. Dan langkah yang terakhir, karena kita udah dapat nilai A, B, dan C, maka kita masukkan ke fungsi yang awal. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi persamaan di atas, grafik di atas adalah A-nya kita ganti 4 per 5 x kuadrat. Ini A-nya kita ganti. Terus B-nya kita ganti min 3, ini yang sudah tadi dapat. Terus C-nya kita ganti ini, nilai C 4 per min 4 per 5. Maka hasilnya adalah Fx sama dengan 4 per 5 x kuadrat min 3x min 4 per 5. Jadi yang terakhir adalah materinya aplikasi fungsi kuadrat. Biasanya aplikasi fungsi kuadrat itu soal-soalnya berbentuk cerita. Jadi di sini untuk menyelesaikan aplikasi soal cerita fungsi kuadrat ada beberapa langkah yang perlu dipahami, yaitu pertama membaca soal dengan seksama, kedua membuat permisalan, ketiga membuat fungsi kuadrat dari soal. Biasanya yang menjadi fx adalah nilai yang mau dicari, misalnya luas. Terus yang keempat, selesaikan fungsi kuadrat tersebut. Beberapa hal yang biasanya ditanyakan, nilai fx untuk x tertentu, nilai maksimum atau nilai x yang tidak memungkinkan. Selanjutnya, ada contoh soal dari aplikasi fungsi kuadrat. Saya akan berikan 2 contoh soal. Di PowerPoint juga akan ada contoh soal. Yang pertama, 2 buah bilangan jumlahnya adalah 30. Berapakah hasil kali maksimum yang mungkin untuk kedua bilangan tersebut? Misalkan, bilangan 1 kita misalkan dengan x. Lalu, bilangan 2, 30 min x. Kenapa 30 min x? Karena tadi jumlah bilangan tersebut adalah 30. Jadi, bilangan kedua 30 dikurangi x. Nah, bilangan 1 ditambah bilangan 2 jumlahnya 30. Bilangan 1 kita tadi misalin dengan x, ditambah bilangan 2 sama dengan 30. Jadi, bilangan 2 sama dengan 30 min x. Nah, fungsinya kita masukkan hx, x dikali 30 min x. X bilangan 1 dikali bilangan 2. Hx ini kita kali ke dalam 30 dikalikan x, jadi 30x, x dikalikan x, jadi min x kuadrat. Nah, kita menggunakan rumus sumbu simetri yang sebelumnya sudah dijelaskan sama pemateri sebelumnya. Sumbu simetrinya, rumusnya min b per 2a. Nah, nilai b-nya mana? Nilai b-nya ini. B-nya sama dengan 30, a-nya, ini nilai a-nya. Satu. Nah, jangan sampai bingung ketika si A-nya ada di belakang atau B-nya ada di depan. Nah, biasanya nilai A itu ada pangkatnya. Jadi, nilai B-nya min 30, nilai A-nya min 1. Jadi, min 30, 2 dikali min 1, min 30 per min 2. Jadi, kita dapat 15. Terus, karena yang diminta adalah hasil kali, jadi Hx sama dengan kita masukkan nilai X-nya. Jadi 30 dikali 15 dikurangi 15 pangkat 2, 450 dikurangi 225. Jadi hasilnya adalah 225. Masih contoh dari aplikasi fungsi kuadrat. Nah, contoh soal yang kedua. Rumah Yono berbentuk persegi panjang dengan keliling 54 meter. Jika lebar dari rumah Yono adalah X, berapakah luas maksimum rumahnya? Jadi, ini harus kita garis bawahi. Persegi panjang, terus kelilingnya 54 meter, terus lebarnya adalah X. Yang ditanya adalah luas maksimum. Jadi, nah kita misalkan tadi dari soalnya diketahui L-nya sama dengan X dan P-nya kita belum tahu nilainya berapa, dan kita tahu kelilingnya sama dengan 54. Karena rumus keliling dari persegi panjang 2, panjang tambah lebar, jadi 54 sama dengan 2 P tambah L. Nah, 54 kita bagi 2, 27 sama dengan P tambah L. P sama dengan 27 min X, nilai L-nya kita masukin X, dan tadi 27, P-nya kita pindah ruaskan ke kiri biar kita tahu nilai dari P. Jadi kita tahu P sama dengan 27 min X. Nah, kita cari persamaannya. X kita kalikan panjang dikali lebar untuk mencari luas dari persegi panjang. Ini panjang, ini lebar. X dikali 27 jadi 27x, X dikali X jadi min X kuadrat. Karena yang ditanya luas maksimum, maka kita pakai Y maksimum sama dengan D per min 4A. D itu apa? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini ya, kita ganti B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita tentukan dulu nilai ABC-nya. A sama dengan A-nya min 1, A sama dengan
A sama dengan min 1, B sama dengan 27, dan C sama dengan 0 karena C-nya tidak ada. A-nya dari sini min 1, B-nya ini 27. Kita masukkan 27B kuadrat. 27 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali C-nya 0 jadi 0, terus per min 4 dikali A-nya min 1, min 4 dikali min 1. 27 dikuadratin 729, min 4 dikali min 1 4. Terus hasilnya 182,25 meter persegi. Sekian video penjelasan dari saya mengenai fungsi kuadrat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin penjelasannya kurang dipahami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.